Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari Giorgiono Abraham dan Yasmin Nepper yang menyayangkan perselisihan rumah tangga antara Desiree Tadigan dan Hotma Sitompul. Lalu, bagaimana tanggapan dua sejoli tersebut? Selanjutnya kabar terbaru datang dari Mbah Mijan yang menanggapi video Nisa Sabian mengelus perut. Apakah benar Nisa tengah mengandung? Terakhir kabar bahagia datang dari Andrew Andika dan Tengku Dewi yang tinggal menghitung hari menantikan kelahiran anak pertamanya. Lalu, bagaimana persiapan Andrew menantikan sang buah hati? Kabar perhara rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan Desiree Tadigan tengah menghebohkan publik hingga menjadi trending di dunia maya. Pasalnya rumah tangga mereka dikenal harmonis dan jauh dari gosip miring, namun kini terjadi perselisihan dengan terjadinya pengusiran Desiree dari rumahnya sendiri. Bukan hanya warganet yang menyayangkan kejadian tersebut, namun artis muda Giorgiono Abraham dan Yasmin Nepper pun turut menanggapi hal ini. Saat ditemui tim Bintang Mas Entertainment di lokasi syuting di kawasan Bogor, Abraham dan Yasmin menyesalkan perselisihan dari orang tua Bams X Samson. Menurut Yasmin, semuanya bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan baik-baik tanpa harus mengusir istri dari rumah. Hal itu membuat Yasmin mengaku kurang respect terhadap pria seperti itu. Salah dong. Masa udah nikah 20 tahun tadi ya? Nikah 20 tahun, lebih. terus gara-gara ada orang ketiga, sekarang istrinya tiba-tiba diusir dari rumah, dia yang nggak tahu apa-apa. Kalau bosan gimana misalnya? Suaminya bosan gimana? Iya, you tell before it happens lah. Kayak yaudah, yang penting kayak bikin agreement, jangan tiba-tiba kamu ngusir. Iya dong. Kayak itu harus agreement dari like both of them gitu kayak. Masa tiba-tiba kamu nyerahin terus kamu barangnya dikeluarin terus gue. Oh diusir gitu dikeluarin? Iya, diusir, bener-bener diusir. Salah dong, nggak bisa kayak gitu. I feel disrespected. Aku ngerasa disrespected. Bener sih, gue juga ngerasa disrespected banget. Gue malu sebagai laki-laki. Oke. Kok kenapa masih ada laki-laki seperti itu? Gue malu banget. Sementara Gino mengaku merasa malu sebagai laki-laki karena mengetahui ada seorang pria yang tidak gentle seperti itu. Bagi Gino, sebesar apapun masalah yang terjadi harus diselesaikan dengan kepala dingin. Terlebih, adanya pengusiran seorang istri yakni Desiree yang telah menemani lebih dari 20 tahun merupakan tindakan yang salah. Pertama, dalam kepercayaan gue, apa yang sudah disatukan tidak boleh dipisahkan, ya kan? Kita manusia, di mana kita bukan kita nggak pernah tahu masalah sebesar apa ya, kan? So misalnya pun, let's say banyak juga yang sudah terpaksa harus cerai, bagaimanapun itu ya harus dibicarakan baik-baik dan harus benar-benar dapat persetujuan dari dua belah pihak, nggak bisa dari satu sisi. Apalagi dengan cara mengusir itu, wah itu benar-benar itu yang tadi bilang saya malu sebagai laki-laki karena banyak sekali laki-laki yang seperti itu. Karena ya setahu saya orang-orang terdekat saya kok nggak pernah sih yang benar-benar hal seperti ini tuh menurut pertama kali sih aku dengar, apalagi sudah 20 tahun menikah. Sama sekali enggak lah, itu benar-benar sama sekali nggak gentle banget. Terus apalagi nih, wah sama sekali nggak gentle sih. Jauh dari kata nggak usah gentle. istri deh. Sekarang gini aja, kalau sekarang ada tamu atau temen gue main ke rumah nginep di situ, kalau gue keberatan, gue akan memilih kata-kata yang baik. Sorry bro, gue harus syuting, gue harus ada kerjaan. Musirnya bukan lo keluar nggak sekarang? 1 jam lagi, kalau enggak gue itu kan sudah tidak, ini istrinya sendiri gitu. Iya, benar. Wah itu sih udah nggak benar. Ya, it's not fair juga sih. Kalau kita nggak tahu sih perjanjiannya seperti apa, Iya. diskusinya seperti apa. Aku bukan membela sisi cowok, tapi kan kita nggak tahu. Nah itu harus cari tahu. Tapi whatever it is, mengusir istri dengan cara kayak gitu sih udah salah. Isu perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian kembali menjadi sorotan lantaran video Nisa Sabian disebut tengah berbadan 2. Rupanya, kabar tersebut sampai ke telinga paranormal Mbah Mijan. Dalam cuitannya di Twitter, Mbah Mijan seakan membenarkan isu tersebut terjadi. Saat dikonfirmasi, Mbah Mijan mengaku hanya guyonan belaka. Akan tetapi, ia tampak syok karena cuitannya viral dan digabungkan dengan video Nisa oleh oknum tertentu. Bahkan banyak netizen yang menyambangi Instagram Mbah Mijan untuk membuli. Kalian
cuitan itu ada aja orang itu cuitan ngawur diseriusin amat sih. Kalau secara gaib tidak ada penglihatan yang aneh-aneh ya, gitu kan. Sementara ini juga misalkan nggak bisa dihubungin oleh siapa-siapa, nggak bisa diinterview siapa-siapa. Mbak pikir ya itu cuma cuitan ngawur dan itu tuh siapa itu media-media itu tuh masa gabungin cuitan Bang Mijan sama video itu gimana ceritanya kan? Itu kan video lama kan nggak pada pakai masker gitu kan? Iya. Tapi diperhatikan maskernya doang sama netizen, kan gitu. Ya udah itu aja sih. Ya seandainya misalnya seumpama hamil pun ya nggak ada masalah kan udah sendiri sama-sama sendiri. Apalagi misalnya nanti melahirkan misalnya, alhamdulillah ya kita berdoa saja menyemangati kan gitu. Tapi kan yang jelas cuitan Bang Mijan tuh cuitan ngawur, jangan digabung-gabungkan sama video begitu. Ya ampun, jadi rame begitu kan. Ya banyak banget kalau netizen yang nge-DM. Cuma ada yang nge-DM ngasih info, ada yang nge-DM ngebully. Jadi bingung Bang Mijan mau bahas yang mana kan gitu. Yang ngasih info begitu, yang ngasih bully begitu gitu aja. Tapi Bang Mijan no comment tentang info yang diberikan netizen itu kan gitu. Kalau buat Bang Mijan sendiri, Indonesia masih bisa diajak bercanda, gitu, masih bisa. Jadi aman-aman saja. Artinya, monggo silakan mau ngebully juga nggak apa-apa. Dari berbagai macam kasus tokoh publik yang dibully itu kan, paling seminggu 2 minggu bertahannya mereka. Karena kalau lepas dari 2 minggu juga diem lagi. Tidak ada yang konsisten membully. Harusnya kalau mau konsisten membully, jadi dibully terus Bang Mijan sampai nanti ketemulah waktunya kan begitu. Tak sampai di situ, Bang Mijan membuat cuitan tersebut bertujuan memberikan Nisa Sabian semangat kalaupun memang benar terjadi Mbah Mijan ikut senang. Di samping itu, Mbah Mijan memang sudah melihat aura Ayus dan Nisa berwarna merah jambu yang artinya ada ikatan asmara. Kalau Mbah Mijan jauh di mata tapi dekat di hati dengan Nisa, makanya kan pasti Mbak mendoakan yang terbaik. Dan itu kan cuitan memberi semangat. Bukan nyebarin info macam-macam, memberi semangat. Kalau misalnya memang iya ya alhamdulillah Mbak Mijan dapat cucu baru gitu. Mungkin besok Jadi pengalaman dari yang sudah Mbak diserang dulu nih sama netizen, ya kan? Setelah diserang, tek nanti bener tuh. Pada diem kan mereka. Diemnya tuh bukan diam ngaku gue salah, enggak. Diemnya bodo amat kan begitu netizen kan begitu netizen. Nah, kalau yang ini Mbak harap tidak begitu. Yang sudah Mbak Mijan ngomong, plek, diserbu, dibully, tapi nanti terbukti itu ya sudah tuh. Iya. Nah, nggak tahu kalau yang ini mudah-mudahan jangan terbukti orang cuma cuitan ngawur gitu aja. Kalau dari aura yang Mbak baca di antara Ayus dan Nisa memang auranya berwarna merah jambu ya atau pink, tapi nggak terlalu kuat. Pink itu maksudnya sebagai simbol bahwa mereka tuh sama-sama merespon ya, sama-sama merespon dalam simbol asmara gitu. Cuma kalau nanti warna pinknya menguat atau mungkin lebih tebal lagi, otomatis kesimpulannya adalah mereka akan berjodoh panjang. Nah sementara masih tipis, sampai sekarang masih tipis-tipis, itu berpotensi untuk bisa patah di tengah jalan atau bisa lanjut tergantung dari bahasanya adaptasi mereka berdua gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau yang Mbak Mijan lihat dari aura, mereka sama-sama mungkin mengagumi ya, sama-sama agumi yang akhirnya membentuk sebuah aura seperti warna merah muda gitu. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan artis Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri menjelang kelahiran anak pertama mereka. Keduanya mengungkapkan bahwa anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki dan sudah mempersiapkan banyak hal untuk buah hati yang telah dinantikannya itu. Andrew mengaku kini dirinya hanya menemani sang istri menjelang kelahiran anaknya yang semakin dekat. Selain itu, pasangan yang menikah sejak 2017 ini sudah tidak sabar dan sangat antusias menanti kelahiran anak mereka. Berbagai barang hingga kamar telah dipersiapkan. Meski demikian, Tengku Dewi Putri bercerita bahwa dirinya merasa sedikit khawatir mengenai cara mengurus bayi. Hingga dia bersama Andrew mengaku banyak bertanya dan mencari tahu bagaimana menjadi orang tua untuk pertama kalinya. Kegiatan sehari-harinya karena aku memang lagi nunggu untuk HPL atau lahiran. Jadi aku lebih banyak di rumah aja karena memang kondisinya memang udah 9 bulan kan. Ya nggak bisa banyak aktivitas juga. Terus kalau syuting sama nemenin istri. Udah sebulan ini nemenin istri. Kita udah mempersiapkan yang jelas buat kehadiran babynya nanti. Kita udah
kamar tidur, tempat tidurnya, terus baju-bajunya, segala macam boneka-bonekanya gitu disiapin semua sih. Secara ini anak pertama kan, jadi sangat happy sekali. Oh enggak, dia salah ngomong. Bonekanya boneka buat cowok, kayak teddy bear gitu. Kita udah diumumin juga kok di medsos kita kalau kemarin waktu gender reveal memang anak pertama ini cowok. Kita sih ya, karena kita di orang tua kita berdua itu bukan cucu pertama gitu loh. Jadi maksudnya ini udah yang ke 7 mungkin gitu loh. Jadi agak santai aja kalau keluarga gitu loh. Intinya sih mungkin sekarang lebih kayak menjaga kesehatan aja, karena kan gimana pun juga masih pandemi kayak COVID kan. Jadi makanya kayak kita harus lebih hati-hati gitu. Mungkin nanti di saat lahir pun orang tua mungkin tidak bisa mengunjungi gitu loh. Mungkin setelah berapa bulan baru bisa datang dan mengikuti. Karena Kesannya bahagialah secara anak pertama. ya pastilah kalau misalnya kayak aku apalagi perempuan kan, jadi banyak kayak khawatir takutnya nggak bisa ngurus bayi, apalagi ini pengalaman pertama. Jadi aku lebih banyak kayak nanya-nanya sama teman-teman yang punya baby, Terus kita cari-cari juga di internet juga di YouTube cara urus baby born, terus anaknya gimana. nah, nanti begadang tuh harus gimana, tapi excited sih. Tak hanya sampai di situ, Andrew pun menceritakan keinginannya yang ingin memiliki anak kedua berjenis kelamin perempuan. Dan sang istri hanya mengharapkan kesehatan untuk buah hatinya nanti. Bahkan Andrew sudah berencana mempersiapkan beberapa les private untuk mengasah keahlian sang buah hati nantinya. Yang keduanya mudah-mudahan kita bisa dapat aja. Yang pertama anak cowok udah aman, pas gitu kan. Ya apapun itu yang penting Kita sehat. udah mempersiapkan semuanya. Yang penting sehat, kondisi fisiknya, pokoknya nanti jadi anak yang membanggakan orang tua, pokoknya sehat-sehat semua. Les-lesnya udah kita siapin semua, les karate, les bola, les bahasa Inggris. Cuman maksudnya kayak pemikirannya kayak udah jauh gitu loh. Kalau jadi orang tua kayak, wah gila nih anaknya harus ini.